Bro, pernah kepikiran nggak? Kenapa judi online nggak cuma bikin uang lo hilang? Awalnya mungkin cuma deposit kecil, menang sedikit, lalu lo ngerasa bisa balikin semuanya. Tapi tanpa sadar, efeknya mulai merembet. Uang habis, utang numpuk, keluarga kecewa, kepercayaan hilang, bahkan masa depan lo ikut dipertaruhkan. Di video ini, kita bahas efek domino judol yang sering baru disadari ketika semuanya sudah terlambat. Bro, banyak orang masuk ke judi online bukan karena ingin menghancurkan hidupnya. Semuanya sering dimulai dari rasa penasaran, ajakan teman, atau melihat orang lain seolah mudah mendapatkan uang. Cuma coba sekali, begitu kalimat yang terdengar sederhana. Masalahnya, sekali mencoba bisa berubah menjadi kebiasaan. Ketika kemenangan kecil membuat lo merasa punya keberuntungan khusus. Padahal, sejak saat itu, permainan perlahan mulai mengambil ruang dalam pikiran, waktu, dan keputusan hidup lo sehari-hari sekarang. Yang lebih berbahaya, judol sering membuat seseorang merasa masih memegang kendali. Ketika kalah, lo bilang akan berhenti setelah mendapatkan kembali uang yang hilang. Ketika menang, lo merasa strategi lo berhasil dan ingin mengulanginya. Akhirnya, kalah maupun menang sama-sama mendorong lo untuk bermain lagi. Perlahan, perhatian lo bukan lagi tertuju pada pekerjaan, keluarga, atau impian, tetapi pada angka saldo, hasil permainan, dan harapan mendapatkan kemenangan berikutnya setiap hari, terus-menerus lagi. Di titik inilah efek domino mulai bergerak. Uang yang seharusnya dipakai untuk makan, membayar kebutuhan rumah, menabung, atau membantu keluarga mulai dialihkan. Mungkin awalnya hanya sedikit, sehingga lo merasa tidak masalah. Tetapi ketika kekalahan berulang, nominal deposit bisa semakin besar. Lo mulai mengejar uang yang sudah hilang, bukan karena benar-benar membutuhkan permainan, melainkan karena ingin menghapus rasa sakit akibat kekalahan sebelumnya. Justru pengejaran itulah yang sering memperbesar kerugian nyata. Kalau lo sedang mengalami pola seperti ini, jangan anggap diri lo bodoh atau gagal sebagai manusia. Yang perlu lo lakukan adalah jujur melihat masalahnya. Tanyakan kepada diri sendiri, kenapa gue terus kembali padahal sudah berkali-kali rugi? Pertanyaan itu penting karena perubahan selalu dimulai dari keberanian mengakui kenyataan. Lo nggak harus menunggu hidup benar-benar berantakan untuk mengambil keputusan. Kadang, berhenti lebih awal adalah bentuk keberanian menyelamatkan diri sendiri dan masa depan. Dan kalau lo merasa pembahasan seperti ini dekat dengan kehidupan lo, gue mau ngajak lo tetap berada di sini. Subscribe ALS Pandangan Diri. Karena channel ini akan terus membahas motivasi, pola pikir, kehidupan modern, kebiasaan yang merusak masa depan, dan pelajaran yang bisa membantu kita lebih sadar mengambil keputusan. Gak ada manusia yang sempurna, bro. Semua orang bisa salah langkah. Tetapi gak semua orang berani mengubah arah sebelum terlambat sendiri. Jadi, sebelum kita masuk lebih jauh, coba berhenti sebentar dan bayangkan hidup lo tanpa judol. Bayangkan uang yang bisa terkumpul, waktu yang kembali, hubungan keluarga yang lebih tenang, dan pikiran yang gak lagi menunggu hasil permainan. Bayangkan diri lo bangun pagi tanpa rasa bersalah karena kehilangan uang semalam. Mungkin kehidupan itu terasa jauh, tetapi langkah menuju sana bisa dimulai dari satu keputusan sederhana. Berhenti memberi judol kendali atas hidup lo. Bro, efek pertama yang paling gampang terlihat dari judol adalah kondisi keuangan. Awalnya mungkin lo cuma memasukkan uang kecil karena merasa nominalnya nggak seberapa. Tapi ketika kalah, muncul pikiran untuk mengembalikan uang tersebut. Lo deposit lagi, kalah lagi, lalu nominalnya dinaikkan. Tanpa sadar, lo bukan sedang mencari keuntungan, tetapi sedang mengejar uang yang sudah hilang. Dan semakin dikejar, semakin jauh kondisi keuangan lo dari keadaan sehat dan stabil. Masalahnya, kekalahan bisa membuat logika berubah. Lo mulai berpikir,
Kalau tadi gue berhenti, uang gue masih ada. Lalu muncul keyakinan bahwa permainan berikutnya bisa menjadi kesempatan membalikan keadaan. Padahal, keputusan yang dibuat dalam kondisi emosi biasanya semakin beresiko. Ketika rasa ingin menang bercampur dengan rasa kesal, lo bisa mempertaruhkan uang lebih besar daripada kemampuan. Disinilah kerugian kecil perlahan berubah menjadi lubang keuangan yang semakin sulit ditutup sendiri. Ketika uang pribadi mulai habis, sebagian orang mengambil jalan berikutnya, mencari pinjaman. Awalnya mungkin hanya meminjam sedikit kepada teman atau saudara. Setelah itu, muncul pinjaman lain untuk menutup pinjaman sebelumnya. Siklusnya menjadi semakin rumit. Gaji datang bukan untuk membangun kehidupan, tetapi langsung habis membayar kewajiban. Setiap bulan terasa seperti mengejar sesuatu yang tidak pernah selesai. Dan yang paling menyakitkan, sebagian utang tersebut sebenarnya muncul karena keputusan yang bisa dihentikan sejak awal. Yang sering dilupakan adalah uang mempunyai tujuan. Ada uang untuk makan, membayar listrik, kebutuhan anak, pendidikan, cicilan, tabungan, dan keadaan darurat. Ketika uang tersebut masuk ke judol, yang sebenarnya dipertaruhkan bukan sekedar nominal. Lo sedang mempertaruhkan kebutuhan nyata orang-orang yang bergantung kepada lo. 100.000 mungkin terlihat kecil ketika berada di layar, tetapi bisa berarti besar ketika digunakan membeli makanan keluarga atau membayar kebutuhan penting pada hari itu juga. Bro, kalau lo sudah sampai tahap menggunakan uang kebutuhan untuk bermain, itu tanda yang nggak boleh disepelekan. Jangan tunggu saldo benar-benar nol. Jangan tunggu barang berharga habis dijual. Jangan tunggu orang terdekat mulai menjauh. Putus siklusnya sekarang. Hapus akses yang memicu lo bermain. Jauhkan diri dari lingkungan yang mendorong judol. Dan kalau utang sudah berat, bicarakan dengan orang terpercaya. Meminta bantuan bukan kelemahan. Itu langkah bertanggung jawab menyelamatkan kehidupan. Ingat satu hal bro, uang yang sudah hilang jangan dijadikan alasan untuk kehilangan lebih banyak. Jangan berpikir harus menang dulu baru berhenti. Justru berhenti adalah cara menghentikan kerugian berikutnya. Kalau lo berhasil menyelamatkan uang yang masih tersisa, lo sudah mengambil langkah penting. Perlahan, utang bisa dirapikan, penghasilan bisa dibangun kembali, dan kehidupan bisa ditata. Memang gak instan, tetapi jauh lebih masuk akal daripada terus mengejar kemenangan yang belum tentu datang. Bro, setelah uang mulai berantakan, efek berikutnya biasanya masuk ke rumah. Awalnya keluarga mungkin gak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Lo mulai menyembunyikan transaksi, menghapus riwayat, atau memberikan alasan ketika ditanya soal uang. Mungkin lo berpikir kebohongan kecil bisa menjaga keadaan tetap tenang. Padahal setiap kebohongan membutuhkan kebohongan berikutnya. Perlahan, rumah yang seharusnya menjadi tempat paling nyaman berubah menjadi tempat penuh kecemasan, rahasia, dan pertanyaan yang belum terjawab. Bayangin pasangan lo bertanya, "Uang bulan ini kemana?" Lo mungkin menjawab, "Ada kebutuhan lain." Padahal sebenarnya uang tersebut sudah masuk ke judol. Sekali mungkin terasa mudah ditutupi. Tapi ketika kejadian berulang, pasangan mulai melihat perubahan. Cara bicara berubah, emosi gampang meledak, pengeluaran gak jelas, dan perhatian lo semakin sering tertuju pada ponsel. Mereka mungkin belum tahu semuanya, tetapi biasanya orang terdekat bisa merasakan ketika sesuatu sudah tidak beres lagi. Ketika rahasia akhirnya terbongkar, masalahnya bukan cuma jumlah uang yang hilang. Keluarga merasa dikhianati karena kepercayaan yang diberikan ternyata disalahgunakan. Orang yang selama ini percaya kepada lo mulai mempertanyakan banyak hal. Sejak kapan? Berapa uang yang sudah habis? Masih ada hutang? Pertanyaan-pertanyaan itu bukan sekedar kemarahan. Di baliknya ada rasa takut, kecewa, dan khawatir tentang kehidupan yang akan dijalani bersama setelah semua kenyataan akhirnya terbuka jelas. Yang paling menyakitkan adalah ketika keluarga mulai kehilangan rasa aman.
Pasangan menjadi takut memberikan uang karena khawatir akan digunakan lagi. Orang tua mulai ragu ketika lo meminta bantuan. Anak mungkin belum memahami judol, tetapi mereka bisa merasakan rumah sedang tidak baik-baik saja. Pertengkaran meningkat, komunikasi berkurang, dan suasana rumah berubah. Semua itu menunjukkan bahwa dampak judol tidak berhenti di layar ponsel. Efeknya masuk ke hubungan, emosi, dan kehidupan keluarga sehari-hari. Bro, kalau sekarang keluarga lo masih mau bicara, masih mau mengingatkan, dan masih mau membantu, jangan anggap itu sebagai sesuatu yang pasti selamanya ada. Kepercayaan memang bisa dibangun kembali, tetapi prosesnya membutuhkan tindakan nyata. Jangan cuma bilang akan berubah, tunjukkan melalui kebiasaan. Berhenti bermain, terbuka mengenai kondisi keuangan, mulai menyelesaikan kewajiban, dan konsisten menjaga keputusan baru. Perubahan kecil yang dilakukan terus-menerus jauh lebih kuat daripada janji besar tanpa bukti nyata. Ingat bro, keluarga bukan tempat untuk menutupi kehancuran sampai semuanya terlambat. Keluarga adalah alasan untuk memperbaiki diri sebelum kerusakan menjadi lebih besar. Kalau lo pernah salah, akui. Kalau lo punya utang, hadapi. Kalau lo sudah kehilangan kepercayaan, bangun kembali perlahan. Jangan berharap semuanya pulih dalam satu malam. Tetapi, setiap hari tanpa judol adalah bukti bahwa lo sedang memilih keluarga, memilih ketenangan, dan memilih masa depan yang lebih sehat untuk semua orang. Bro, sekarang kita sampai pada bagian yang sering paling terlambat disadari. Masa depan. Uang yang hilang hari ini memang terasa menyakitkan, tetapi kesempatan yang ikut hilang bisa jauh lebih mahal. Bayangin 5 tahun dari sekarang. Lo seharusnya bisa punya tabungan, membangun usaha, membeli rumah, mengembangkan karir, atau membantu keluarga. Tetapi kalau waktu dan penghasilan terus habis untuk judol, lo mungkin justru masih sibuk mengejar kerugian yang sama dari tahun ke tahun. Coba lihat waktu yang ikut terbakar. Satu sesi mungkin hanya berlangsung beberapa menit, tetapi keinginan bermain bisa membuat lo kehilangan berjam-jam. Waktu yang seharusnya digunakan bekerja, belajar, berolahraga, bersama keluarga, atau mengembangkan kemampuan, malah habis melihat layar. Yang lebih berbahaya, kebiasaan itu membuat hari terasa berulang. Bangun, bekerja, bermain, kalah, mengejar, tidur, lalu mengulang semuanya. Perlahan, hidup lo berjalan, tapi sebenarnya nggak pernah benar-benar maju menuju tujuan yang lo inginkan. Hal lain yang sering nggak disadari adalah peluang. Uang yang masuk ke judol sebenarnya bisa menjadi modal kecil untuk usaha, dana darurat, biaya pendidikan, atau tabungan keluarga. Waktu yang digunakan mengejar kemenangan bisa dipakai mempelajari keterampilan baru. Energi yang habis karena stres bisa digunakan membangun sesuatu. Jadi kerugiannya bukan cuma angka pada rekening. Ada peluang yang nggak pernah terjadi karena sumber daya lo udah lebih dulu habis untuk permainan tersebut. Dan yang paling berbahaya adalah ilusi bahwa satu kemenangan besar bisa mengubah semuanya. Lo mungkin membayangkan mendapatkan jackpot, melunasi utang, membeli sesuatu, lalu berhenti. Tapi pikiran seperti itu membuat lo terus memberikan kesempatan berikutnya kepada judol. Ketika kalah, lo ingin mencoba lagi. Ketika menang, lo merasa masih bisa mendapatkan lebih banyak. Akhirnya, tidak ada titik yang benar-benar terasa cukup. Keinginan mengejar terus berjalan, sementara masa depan perlahan dikorbankan tanpa sadar. Kalau lo ingin masa depan berubah, jangan mulai dengan mengejar kemenangan. Mulailah dengan menghentikan kerugian. Putus akses yang membuat lo kembali bermain, jauhkan diri dari pemicu, dan gunakan energi untuk sesuatu yang benar-benar membangun. Kalau ada utang, susun langkah penyelesaiannya satu persatu. Kalau pekerjaan belum stabil, fokus memperkuat kemampuan. Jangan bandingkan proses lo dengan orang lain. Yang penting bukan seberapa cepat lo kembali berdiri, tetapi apakah hari ini lo bergerak ke arah yang benar. Bro,
Masa depan lo sebenarnya sedang dibentuk oleh keputusan kecil yang lo lakukan hari ini. Setiap kali lo menolak judol, lo sedang menyelamatkan sebagian uang, waktu, tenaga, dan ketenangan. Setiap kali lo memilih bekerja daripada bermain, lo sedang membangun peluang baru. Setiap kali lo memilih keluarga daripada layar, lo sedang memperbaiki hubungan. Mungkin hasilnya nggak langsung terlihat, tetapi keputusan baik yang diulang setiap hari bisa mengubah arah kehidupan secara perlahan, jauh lebih kuat. Bro, kalau kita tarik semuanya dari awal, judol nggak menghancurkan kehidupan seseorang dalam satu malam. Biasanya semuanya dimulai dari keputusan kecil yang terlihat sepele. Coba sekali, deposit sedikit, mengejar kekalahan, meminjam uang, berbohong kepada keluarga, lalu mengorbankan masa depan. Setiap keputusan seperti satu domino yang dijatuhkan. Ketika domino pertama jatuh, domino berikutnya ikut bergerak. Karena itu, yang harus dihentikan bukan hanya kerugiannya, tetapi rantai kebiasaan yang membuat semuanya terus berulang. Mungkin sekarang lo merasa semuanya sudah terlambat. Uang sudah habis, utang sudah muncul, keluarga sudah kecewa, dan kepercayaan sudah berkurang. Tapi bro, terlambat bukan berarti selesai. Selama lo masih mau mengambil keputusan berbeda, arah hidup masih bisa berubah. Jangan sibuk menghitung berapa banyak yang sudah hilang, sampai lupa melihat apa yang masih bisa diselamatkan. Fokus pada uang yang tersisa, hubungan yang masih bisa diperbaiki, waktu yang masih tersedia, dan kesempatan untuk memulai kembali. Kalau lo ingin benar-benar keluar, jangan cuma mengandalkan niat. Buat perubahan menjadi nyata. Hapus akses yang memudahkan lo kembali bermain. Hindari lingkungan yang terus mengajak. Jangan menyimpan uang yang gampang digunakan secara impulsif. Ceritakan kondisi lo kepada orang yang bisa dipercaya. Kalau utang sudah berat, cari bantuan dan susun pembayaran secara realistis. Lo nggak harus menyelesaikan semuanya hari ini. Yang penting, hari ini jangan menambah masalah baru hanya karena ingin menghapus masalah lama dengan cepat. Dan kalau suatu hari lo tergoda lagi, ingat alasan kenapa lo berhenti. Ingat wajah keluarga ketika mereka kecewa. Ingat malam ketika lo sulit tidur karena memikirkan uang yang hilang. Ingat rasa bersalah ketika kebutuhan penting gak bisa dipenuhi. Tapi jangan gunakan kenangan itu untuk membenci diri sendiri. Gunakan sebagai pengingat. Lo bukan harus sempurna. Lo hanya perlu terus memilih keputusan yang lebih baik setiap kali godaan datang. Bahkan ketika keputusan tersebut terasa sangat sulit untuk dijalani. Satu hal yang perlu lo pahami, berhenti dari judol bukan berarti lo kehilangan kesempatan mendapatkan uang. Justru, lo sedang membuka kesempatan yang lebih sehat untuk mendapatkan kehidupan. Uang mungkin datang lebih lambat melalui kerja, usaha, keterampilan, atau proses panjang. Tetapi uang tersebut memberi sesuatu yang gak diberikan kemenangan sesaat. Ketenangan. Lo bisa tidur tanpa takut kehilangan lagi. Lo bisa melihat keluarga tanpa menyembunyikan sesuatu. Dan lo bisa membangun masa depan tanpa terus dihantui pengejaran kekalahan. Jadi bro, jangan biarkan domino terakhir jatuh. Kalau video ini membuat lo sadar bahwa judol sudah terlalu jauh masuk ke kehidupan, jadikan kesadaran itu sebagai titik balik. Pilih keluarga, pilih kesehatan pikiran, pilih pekerjaan, pilih masa depan. Dan kalau lo punya teman yang sedang terjebak, jangan cuma menghakimi. Ajak bicara, dengarkan, dan bantu dia mencari jalan keluar yang aman. Kalau konten seperti ini bermanfaat, subscribe ARS Pandangan Diri dan temukan video berikutnya.